Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ini menampilkan video yang berjudul Persiapan Pranikah dan Prakonsepsi. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah, di mana pemeriksaan itu memiliki manfaat? Yang pertama, mendeteksi kelainan genetik. Yang kedua, mendeteksi penyakit menular. Yang ketiga, mempersiapkan diri secara fisik maupun mental. Dan yang terakhir, merencanakan kehamilan. Nah, kira-kira apa saja yang perlu diperiksa di dalam pemeriksaan ini? Yang pertama, pemeriksaan urin, kemudian cek darah, kemudian ada tes TORCH, kemudian ada analisis sperma, dan yang terakhir itu ada pemeriksaan fisik. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, kasih tahu. Yuk simak penjelasan berikutnya. Nah, idealnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu dilakukan 3 sampai dengan 6 bulan sebelum melakukan pernikahan. Di mana jika terdapat komplikasi pada pasangan cantik tadi itu bisa dilakukan pengobatan sebelum melakukan pernikahan. Yuk jadi calon pengantin sehat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pranikah sehat, langkah awal menuju bahagia. Kalian tahu tidak manfaat imunisasi TT? Imunisasi TT atau tetanus toxoid sangat penting karena berfungsi untuk mencegah infeksi tetanus. Jadi, setelah menikah disarankan untuk melakukan vaksinasi TT sebanyak 5 kali. Si imunisasi TT itu dijadwalkan pertama, yaitu awal kunjungan pertama. Yang kedua, minimal 1 bulan setelah titik pertama. Yang ketiga, minimal 6 bulan setelah titik kedua. Dan yang keempat, minimal 1 tahun setelah titik ketiga. Dan yang kelima, minimal 1 tahun setelah titik keempat. Kalian sudah pada tahu belum apa hubungan zat gizi untuk calon pengantin? Belum? Kasih tahu dong. Sini, aku kasih tahu ya. Zat gizi yang pertama ada asam folat. Asam folat berfungsi untuk mencegah cacat lambung saraf. Yang kedua ada zat besi untuk mencegah anemia. Dan yang ketiga ada kalsium dan vitamin D untuk pembentukan tulang dan gigi janin. Yang keempat ada protein untuk pertumbuhan jaringan tubuh ibu dan janin. Yang kelima ada vitamin C berfungsi untuk penyerapan zat besi. Ayo, mulai dari sekarang, persiapkan gizi, ciptakan generasi sehat sejak dini. Nah, ini adalah contoh orang yang terkena gangguan mental. Nah, yang paling penting kita harus mengenali diri kita sendiri dan pasangan. Sadarilah bahwa tidak ada pasangan yang sempurna dan terimalah kekurangan diri sendiri. Emosi yang stabil sangat penting untuk menghadapi perubahan dan tantangan dalam rumah tangga. Dan pahamilah bahwa setelah menikah ada perubahan besar dalam hidup, prioritas, dan tanggung jawab. Mental sehat, rumah tangga kuat. Perencanaan kehamilan. Nah, untuk pasangan calon pengantin sudah pada tahu belum apa-apa saja sih yang perlu diperiksa pada saat perencanaan kehamilan? Ada 3 hal yang perlu diperiksa pada saat perencanaan kehamilan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk memeriksa kelainan genetik, risiko penyakit menular seksual, dan risiko komplikasi yang terjadi pada ibu untuk mencegah pada keturunan berikutnya. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dan mengkonsumsi asam folat. Tujuannya yaitu untuk mencegah cacat lahir dan menciptakan kehamilan yang lebih sehat dan persalinan yang lebih sehat. Yang ketiga yaitu adalah kehamilan direncanakan minimal 3 bulan sebelum pernikahan. Nah, dengan tempo waktu ini, seorang ibu dapat mempersiapkan dirinya melalui perawatan dan mencegah komplikasi pada saat sebelum kehamilan. Pastikan kesehatan calon pasangan dan calon bayi untuk membangun keluarga sehat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye.